Halo guys, kembali lagi di channel Animasi Story. Di sini, kita akan membahas cerita tentang Nanomachine. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Dahulu kala, para pendekar di Songyuan belajar bela diri untuk melindungi nyawa mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, seni bela diri mulai berubah menjadi alat untuk membunuh. Dan ilmu bela diri sebelumnya memiliki konsep yang sederhana, berubah menjadi ilmu yang rumit. Para ahli bela diri lalu mewariskan ilmu dan kitab pada keturunannya. Kitab-kitab itu kemudian menjadi pustaka yang sangat berharga. Para pendekar yang menguasai kemampuan bela diri ini kemudian memiliki kemampuan di atas manusia biasa dan menjadi tokoh di belantara persilatan atau yang biasa disebut Wulin. Para pendekar yang ingin jadi murid para Master Wulin kemudian berkumpul dan membentuk klan. Di antara klan-klan itu, ada klan keadilan yang welas asih dan berjalan di jalan yang benar. Namun, ada juga klan kejahatan yang gemar memberontak dan bertindak keji. Lewat dua kelompok kuat itu, keseimbangan rimba persilatan pun terwujud. Selain itu, ada pula kelompok yang menapak jalan yang berbeda dan hanya menginginkan kekuatan. Dunia menyebut mereka dengan dunia iblis atau kultus iblis. Ini adalah kisah Chun Yewon, seorang anak haram dari kultus iblis, yang tak hanya jadi pemimpin kultus iblis, namun juga menjadi sang raja iblis kedua. Cerita diawali dengan Chun, yang sedang berada di Gunung Selaksa, yang dimana itu adalah tempat yang terlarang, bagi kalangan Wulin Tiongkok, dan tanah suci kultus iblis. Chun yang berada di tempat tersebut, sedang berlari, karena dikejar oleh sekelompok manusia bertopeng, untuk membunuhnya. Kemudian, Chun yang sedang berlari itu, langsung terjatuh, karena kakinya tersangkut pada akar pohon, dan membuatnya terlempar ke jurang. Kemudian kakinya pun lemas dan sulit untuk berdiri. Tiba-tiba, manusia bertopeng, atau yang biasa disebut sekte pengintai, langsung menghampiri Chun. Chun pun mengatakan, bahwa dia sudah menyerah, dan tak ada harapan lagi, untuk masuk dalam akademi. Ia juga menanyakan, apa alasan mereka mengincar nyawanya. Mereka pun menyuruhnya menyerah, dan menjawab, bahwa dia adalah pangeran sang pewaris, serta itu adalah takdirnya. Walaupun Anda punya darah rakyat jelata, tapi tetap saja, putra beliau, dan takkan membuatmu mati kesakitan, kata si sekte pengintai tersebut. Chun yang mendengar hal tersebut, tidak terima, karena merasa sudah menghina ibunya, yang merupakan rakyat jelata. Lalu Chun mengatakan, bahwa mustahil, mereka membunuhnya tanpa rasa sakit. Jadi, lebih baik dia melawan balik, walaupun nyawa taruhannya. Mereka melihat Chun mengeluarkan pisau, dan berpikir apakah dia sudah belajar sesuatu, dari penjaga yang. Lalu, Chun pun diserang oleh segerombolan sekte pengintai, dan mencoba membunuhnya. Chun mengambil pisaunya, untuk menangkis serangan dari sekelompok sekte tersebut. Namun, Chun pun kewalahan, karena dia hanyalah seorang, yang berusaha melawan segerombolan sekte tersebut. Lalu, leher Chun diangkat ke atas, sambil dicekik, dan mengatakan, bahwa apakah perlawananmu sudah selesai. Namun, Chun diam-diam mengambil pedangnya, yang ia simpan di belakang bajunya, dan menusuknya ke sekte tersebut. Chun pun merasa senang, karena telah membunuh salah satu dari mereka. Melihat temannya yang mati tertusuk, membuat mereka bingung, bagaimana bisa, orang yang tak belajar bela diri dengan benar, mengalahkan pasukan sekte pengintai. Mereka pun mencoba menyerangnya lagi, dan menendang Chun, tepat ke mukanya, yang membuatnya terjatuh dan terbaring ke tanah. Sekte pengintai tersebut, juga mengeluarkan pedangnya, dan menusuk Chun, tepat di perutnya. Tiba-tiba, mereka pun melihat sebuah cahaya seperti kilat, yang muncul dari langit, dan membunuh salah satu dari sekte tersebut. Mereka pun melihat sosok manusia super, yang tubuhnya seperti dikelilingi listrik, dan bergerak seperti kilat. Lalu, pasukan sekte tersebut mencoba menyerangnya, tapi dia pun menghilang, dan bergerak pindah seperti kilat, membuat mereka berpikir, bahwa dia memiliki kekuatan pendekar, yang sangat sakti. Lalu mereka pun segera pulang, karena melihat Chun kehilangan banyak darah, dan berpikir, dia akan segera mati. Tapi,
Si manusia yang memiliki kekuatan itu, langsung menyerang menggunakan kekuatan supernya, dan membuat semua pasukan sekte pengintai, mati di tempat tersebut. Chun yang setengah sadar, senang melihat kejadian itu, karena mereka semua sudah dibunuh, oleh manusia super tersebut. Yang ternyata, Chun adalah kakek leluhur, dari si manusia super tersebut, tapi Chun tidak mengetahui itu. Karena melihat Chun yang sudah hampir mati, dia pun mengambil sebuah alat, seperti suntik laser, dan menyuntiknya ke leher. Dia pun sebenarnya ingin mengajari, efek dan cara kerja dari alat tersebut, namun dia merasa, waktunya tidak cukup, karena melihat Chun yang sudah sekarat. Lalu, ia pun mengatakan kepada kakek leluhurnya, bahwa ia harus sukses, supaya keturunannya ikut merasakan hasilnya. Serta memberitahunya, bahwa itu adalah versi baru, dari nanomachine, yang mudah dipakai. Kemudian, dia pun pergi, dan menghilang dari tempat tersebut. Karena setengah sadar, Chun tidak mendengar jelas, apa yang dikatakan oleh cucunya tersebut, yang dikiranya dia adalah monster. Setelah itu, Chun mendengar suara aneh di kepalanya, seperti robot baru, yang sedang diaktifkan, dan diluncurkan menggunakan nomor serial produk. Chun lalu bangun, dan merasa bingung, kenapa ia masih hidup, walaupun sudah tertusuk pedang, dari pasukan sekte pengintai. Dia pun melihat, bahwa tubuhnya telah basah dan lengket, karena, ada yang keluar dari tubuhnya, seperti bercak hitam, yang aromanya bau. Lalu, Chun mendengar seseorang, yang sedang menanyakan, apakah dia sudah sadar. Chun pun kaget, karena tidak melihat orang itu berasal dari mana. Padahal suara tersebut berasal dari kepalanya sendiri. Kemudian, Chun merasa, bahwa pernah merasakan hal tersebut sebelumnya, yang dimana, ia seperti sedang menggunakan telepati, dan mendengar suara dari dalam kepalanya. Karena kebingungan, Chun bertanya, apakah suara tersebut berasal dari kepalanya. Lalu suara tersebut menjawab, bahwa ia benar ada di dalam kepalanya. Chun yang merasa aneh akan hal itu, berteriak, siapa suara itu sebenarnya? Dan suara itu menjawab lagi, bahwa dia adalah nanomachine, Sky Corporation, generasi 7 dan tersambung dengan pusat otaknya. Chun merasa kesal, kenapa suara tersebut, harus berada dalam kepalanya. Lalu, Chun yang mendengar nama tadi pun tersadar, dan mengira, bahwa Machine adalah seorang dewa iblis, yang dipuja bersama api, oleh kultus iblis. Tabib baik, yang tidak tahu akan kejadian hal itu, bertanya kepada penjaga Yang, apa sebenarnya yang terjadi pada Pangeran Chun di hutan. Mengapa dia masih selamat? Penjaga Yang pun membayangkan kembali, ketika ia sedang berada di hutan. Dia melihat banyak sekali mayat-mayat dari pengintai, yang tubuhnya sudah terbelah menjadi dua. Namun, hanya ada satu mayat, yang kondisinya masih utuh, tapi dia mati tertusuk oleh pisau, yang ia berikan kepada Pangeran Chun. Lalu, penjaga Yang mendengar suara nafas, yang tak terlalu jauh, dan menemukan Pangeran Chun, yang sudah berlumuran darah. Namun, penjaga Yang bingung, karena tidak melihat, satupun bekas luka di tubuhnya. Padahal, jelas-jelas, ada bekas tusukan di baju Pangeran Chun. Mereka pun bingung, apakah sebenarnya ada orang yang menolong Pangeran Chun, dan mengira apakah ketua ikut campur dengan urusan tersebut. Mereka pun segera menghampiri Pangeran Chun untuk melihat kondisinya sekarang. Kembali ke Pangeran Chun, yang masih bingung, apakah Dewa Iblislah yang menyelamatkannya. Lalu, suara dalam kepalanya, atau nanomachine pun menjawab, bahwa dialah yang membantu proses penyembuhan diri Master, yang sebelumnya, dalam keadaan hampir mati. Chun bertanya, kenapa ia memanggil Master kepadanya. Dan Nano menjawab, bahwa itu adalah, perubahan gaya bahasa sesuai generasi, diaktifkan. Tiba-tiba, Nano memanggilnya dengan Tuan kepadanya, dan membuat Pangeran Chun merasa, bahwa gaya bicara telah berubah. Kemudian, nanomachine ingin meminta persetujuan, kepada Pangeran Chun, untuk memasukkan info dan petunjuk penggunaan nanomachine, ke otaknya. Pangeran Chun pun menyetujuinya, dan seketika itu Pangeran Chun seperti berubah menjadi superhero. Tiba-tiba,
Pangeran Chun muntah, karena pengguna menerima informasi untuk pertama kalinya, dan selanjutnya, tidak akan terjadi lagi. Pangeran Chun merasa pusing dan bingung, apa yang baru saja terjadi dengannya. Karena kebingungan, Pangeran Chun bertanya, apakah dalam tubuhnya terdapat puluhan ribu mesin yang sedang bekerja. Lalu Nano menjawab, bahwa terdapat 6.482.400.000 nano-machine di dalam tubuhnya. Pangeran Chun menginginkan, apa bisa dia keluar dari tubuhnya. Namun, program nano-machine hanya bisa keluar dari tubuhnya jika dia sudah benar-benar meninggal. Pangeran Chun lalu ingin bertanya siapa sebenarnya yang memasukkan nano-machine ke dalam otaknya. Tapi, tiba-tiba muncul tabib baik dan penjaga yang ingin melihat kondisinya. Pangeran Chun langsung menyuruh nano-machine untuk diam dulu sebentar, agar mereka tidak menganggapnya aneh jika ngobrol dengan dirinya sendiri. Mereka lalu melihat Pangeran Chun telah sadar dan mencoba untuk mendekatinya. Tapi, penjaga yang merasakan sesuatu yang sangat bau, yang dimana berasal dari tubuh Pangeran Chun. Tabib baik, yang melihat hal itu, menyuruh Pangeran Chun untuk meraba denyut nadi dari tangannya. Ketika tabib baik merabanya, ia pun merasakan ada yang aneh pada Pangeran Chun, dan mengatakan bahwa mungkin ini adalah kesempatan baginya. Tabib baik Lun bingung, apakah Pangeran Chun meminum obat manjur. Karena seluruh kotoran dari tubuh pangeran telah hilang dan peredaran pembuluh darahnya telah lancar. Tabib baik juga mengatakan bahwa pangeran sudah berubah menjadi tubuh yang cocok untuk belajar bela diri. Pangeran Chun pun menyadari bahwa bercak hitam yang keluar dari tubuhnya tadi adalah racun dan kotoran. Chun bertanya kepada nano-machine, apakah itu adalah perbuatannya. Lalu menjawab bahwa nano-machine yang ada di seluruh tubuhnya mengeluarkan kotoran yang ada, juga meningkatkan kapasitas pembuluh darah dan otot agar bisa bergerak semaksimal mungkin. Chun yang masih penasaran pun bertanya, apakah nano-machine adalah dewa iblis atau bukan? Nano pun mengatakan bahwa dia bukanlah mesin yang berarti dewa iblis, melainkan mesin yang sedang bekerja dalam tubuhnya. Oke, sampai sini dulu pembahasan dari nano-machine. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.